jadi anggota dewan benar-benar yang memperjuangkan hak rakyat. Nah itu guys. Benar, ini bukan karena saya tahu yang dipilih ya. Sekarang kita lagi ada di sesi kenyal. Tak kenyal maka tak sayang. Oh bukan itu. Tetapi kenyal adalah kenapa nyalek. Oke, welcome back to my YouTube channel Selatan Berisik Semakin Berisik. Semakin asik. Oke, nah ini saya ketemu lagi sama Teh Sandy Ocha. Kalau dulu kan kita ngobrol masalah lawyer ya, karena Teh Ocha ini profesinya emang lawyer. Dan sekarang apa nih, kelihatan nggak dari ininya apa, seragam yang dipakai? Nasdem ya, dari Nasdem. Mengapa ini Teh Ocha tertarik untuk menjadi seorang dewan ya? Oke, perkenalkan lagi Teh Ocha. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya lengkapnya ya, Raden Sandy Filosophia Cynthia SH, tapi biasa dipanggil Ocha. Insya Allah, kalau ada miliknya, saya mencalonkan diri di fraksi Nasdem, Kabupaten Bandung, Banjaran, Pamengpeuk, Arjasari, Cimaung, Pangalengan. Oke. Alhamdulillah nomor urut juga sudah ada, nomor 6. Oh, nomor 6 ya. Jadi ingat-ingat nih wajahnya sama nomornya nomor 6 ya namanya. Kalau di situ nama lengkap Sandy Ocha ya pasti. Ya. Oke. Ini sadar Sandy Ocha. Oke. Nah, ini sibuk sekarang berarti emang sibuk-sibuk gitu ya. Kemarin baru beres sekolah calon legislatif itu, kemah. Oke, Mas. Cikole, ya gelombang kelima, sekarang gelombang terakhir. Besok penutupan, kemarin aku kebetulan penutupan itu hari Minggu, cuman nggak bisa ikut penutupan karena ada kerjaan kan. Dari mana kalau penutupan itu? Di Cikole, di Kalau juga sama. JG Resort. Oke. Ini satu hal yang mau saya tanyakan ya. Kenapa tertarik menjadi seorang anggota dewan? Awalnya sih mungkin dari latar belakang kehidupan aku sendiri ya. Sebagai seorang perempuan, aku ingin memajukan kaum perempuan. Jangan sampai kaum perempuan itu merasakan apa yang aku rasakan. Itu intinya. Jadi sih kalau untuk visi misi personal sih, ya untuk mencari mata pencaharian ya kalau visi misi ya. Kalau visi misi partai sih pasti restorasi. Restorasi. Ya intinya pengembangan lingkungan warga mungkin ya. Iya, Kayak warga gitu. sekitar terutama desa binaan aku kan di Banjaran Kulon ya. Banjaran Kulon. Pokoknya kalau sampai aku jadi itu udah di dalam pikiran tuh aku ingin memajukan rakyat, masyarakat, apalagi desa Banjaran Kulon, desa binaan gitu. Desa binaan ya. Ya, Tempat lahir itu. Mendukung pentingnya kepekaan pada ketidakadilan peran-peran di antara laki-laki dan perempuan itu rata-rata tuh biasanya perempuan tuh selalu tertindas gitu. Berarti gender ya, lebih Lebih ke gender. Ini lebih ke apa? Membela kaum wanita ya. Ya penting lah peran perempuan itu dalam pembangunan nasional, juga perempuan itu harus dilibatkan. Makanya berani mengajukan itu karena itu ya, Iya. satunya Motivasi terutama ini ya, izin untuk menyebutkan nama seseorang, Ibu Tia Fitriani. Oke. Kebetulan beliau sekarang periode ketiga anggota Dewan Provinsi. Kebetulan beliau itu ketua DPD-nya FPPI, pembela untuk perempuan yang KDRT lah, kekerasan verbal lah, Pembela perempuan. iya itu pembela kaum perempuan lah, Kaum perempuan. khususnya kaum perempuan di KDRT secara fisik, secara verbal, mungkin agak disensor secara seksual. Iya. Karena perempuan banyak tertindas. Banyak tertindas. Ya, kebanyakan untuk kasus-kasus perceraian pun akibatnya dari KDRT, itunya apa penyebabnya KDRT. Karena kan tidak menafkahi pun termasuk KDRT. Iya, itu mengabaikan Kewajiban. itu kewajiban seorang laki-laki. Iya. Nah ini nggak ada faktor dari keturunan. Kalau keturunan sih dari almarhum papi, itu papi tuh kakek dulu sempat jadi PPP. Oh, PPP. Tadinya juga nggak kepikiran untuk terjun di politik ya. Tapi awalnya diajak sama adik, tadi kebetulan mencalonkan juga sama, cuma memang beda daerah. Beda daerah tapi masih Nasdem juga sama. Masih. Oh yes, ini keluarga besar Nasdem. Hidup Anies. Anies Baswedan, calon presidennya. Ya udah ada calon ininya oke. Ya sebelum sih. Emang belum ada tahu Belum ada. Nah, kebetulan aku pun tandem dengan anaknya Pak AU Bara, Kang Rian Firmansyah, yang maju lagi di DPR RI Pusat. Oke, nah kita Periode keduanya. Kita langsung ini ya, sebuah inilah. Kenapa tertarik dengan menjadi anggota dewan atau legislatif? Artinya di calon legislatif itu terus menduduki kursi parlemen itu kan ada pro dan kontra antara warga atau gimana gitu ya. Apalagi dengan kebiasaan sehari-hari yang dulunya lawyer
Telca ini gini-gini juga orangnya gaul guys. Jadi benar-benar anak muda banget tuh, itu tuh ke bawah juga gitu. Jadi tiba-tiba kok maunya gitu ya, kalau anak muda kan mau ada kanan gitu, jadi kader gitu lah istilahnya. Awalnya sih coba-coba gitu, coba-coba, ternyata setelah betul-betul terjun itu betul-betul kayak misalkan anak kader datang ke rumah yang istilahnya dengan berbagai macam, entah itu konflik, entah itu permasalahannya, entah itu latar belakang keluarganya atau apa. Jadi ya udahlah maju deh, kayaknya memang memperjuangkan hak rakyat gitu. Oh gitu, itu ya visi pertama. Kadang-kadang ada ketidakenakan itu kalau misalnya dalam sosialisasi biasanya minta KTP ada merenggu atau gimana, banyak itu yang seperti itu. Itu suatu tantangan juga, bagaimana kita bisa menjawab seperti apa. Ya udah nih, misalnya saya kasih untuk saran tapi lepas ya, nggak ada kontrak politik. Nanti setelah saya jadi kan udah pasti saya urus gitu, makanya itu udah pasti diurus. Nggak mungkin lah saya juga istilahnya kalau sudah jadi lupa, karena saya menjadi anggota dewan itu atas dukungan dan suara rakyat juga. Oke, dukungan dan suara rakyat ya. Berarti benar-benar pure ini karena keinginan ya, bukan karena faktor di keluarga, faktor keturunan kerajaan dan ya. Enggak sih, enggak, lebih ke awalnya sih iseng-iseng aja, tapi setelah terjun, menikmati juga ya, seru juga ya, karena nggak berbeda jauh kan antara hukum dengan politik itu saling berhubungan. Nah ini proses dan tahap sampai sekarang menjadi caleg ya. Caleg ini berapa lama sih? Itu dari step-stepnya? Step-stepnya itu dari tahun 2002 deh kalau nggak salah. Dari tahun 2002 sudah mulai mengumpulkan referral, yaitu EKTA. Tapi mulainya mungkin dari sekarang setelah kemah restorasi, kemarin kan ada DCS. Katanya DCS, tapi saya nggak tahu nih sekarang sudah DCT atau belum. DCT itu daftar calon tetap. Jadi katanya sih nomor urut itu masih bisa berubah, masih bisa bergeser gitu. Tapi kalau calegnya itu sudah pasti calon sudah. Nah, setelah terpilih jadi caleg itu di anggota DPRD kan? Ya. DPRD. Nah itu udah tahu sih gimana sih cara kerja DPRD itu? Tergantung komisinya. Ya, komisinya ya. Tergantung komisinya. Saya sih berharapnya sih komisinya sih sesuai dengan bidang saya di hukum ya. Oh di hukum. Ya, Oke, di hukum. Oke, berarti itu pemilihan komisinya setelah pencoblosan itu ya? Pelantikan kayaknya. Setelah pelantikan. Oke, setelah pelantikan. Jadi apa ya, yang kemarin itu kan sekolah calon legislatif, kebetulan memang ada beberapa yang sudah jadi incumbent lah disebutnya. Kebetulan saya duduk di sebelah perempuan ini namanya Ibu Tia. Bukan saya yang menyapa, tapi beliau dulu yang menyapa gitu kan. Beliau dulu yang menyapa, dari dapil mana, terus orang mana, ngobrol-ngobrol. Jadi makin termotivasi gitu, karena saya tuh darah Pangalengan, mendengar nama Ibu Tia, hanya mendengar nama Ibu Tia gitu kan, hanya melihat gitu, kata orang baik, ternyata memang betul. Beliau itu mau berbaur dengan caleg gitu, nggak merasa bahwa saya sudah jadi ngapain, enggak gitu. Jadi memang benar-benar, jadi saya tuh sebagai seorang perempuan termotivasi untuk menjadi seperti beliau lah. Oke, cukup ini juga ya, cukup agak kritis juga nih Telca terhadap kaum perempuannya ya. Iya. Nah ini yang menjadi hal yang menurut saya pandangan Telca ya, yang ada di 5 kecamatan itu, hal yang paling krusial yang harus dibenahi di 5 kecamatan itu apa sih? Pertama sampah ya. Sampah, banjir, jalan rusak, kesejahteraan ya, istilahnya gitu. Kalau saya lihat sih kayak di daerah, nggak apa-apa sebut daerah. Dari 5 kecamatan ya, dari kecamatan Banjaran itu saya pernah lewat itu ke yang gang kuburan itu sampah di situ. Gang kuburan? Iya, gang kuburan, malahan waktu di daerah mana? Banjaran? Daerah Kamasan yang sebelahnya gang itu loh, gang kuburan yang terusan Cipaku ke Kajagalan. Itu kan sampah di situ, entah memang pembuannya ke situ, entah memang orang yang buang sampah ke situ gitu. Saya nggak tahu, cuman kan aduh sampah banyak. Tapi saya juga ada orang yang suka ngambil sampah, memang dia juga minta aspirasinya. Bu, minta ini dong, gerobak sampah, ya insya Allah kita sediakan gitu kan. Nah, kebetulan kan saya tandem dengan Kang Rian. Kalau tandem itu biasanya kan beliau ada reses ya. Jadi saya aspirasikan ke Kang Rian, Kang ini nih gitu, dari daerah Banjaran mintanya gerobak sampah, dari Arjasari dan minta untuk jalannya tertutup oleh jalan perumahan, untuk air bersih. Kalau dari Pangalengan kebetulan belum. Baru dari Banjaran, baru dari Arjasari. Mungkin belum tersentuh. Ya. Kalau misal ini ya, misal Telca terpilih dalam 5 tahun itu, apakah Telca udah punya program-program? Program-program sementara ini ya itu
Paling saya kalau misalnya sesuai komisi, yang menjalankan sesuai komisi. Cuman saya itu yang paling utama itu sampah ya. Sampah ya. Sampah di Kabupaten Bandung, jalannya yang rusak itu. Paling itu sih lebih dari itu, dan intinya tuh yang paling penting itu yaitu saya memajukan kaum perempuan yang sudah bercerai, yang tidak memiliki gaji, diceraikan oleh suaminya, ditelantar oleh suaminya, berikut dengan anak-anaknya. Dia lebih ke kesenjangan untuk perempuan, kemakmuran untuk gender perempuan, lebih ke situ. Karena sekarang yang menjadi korban tuh anak dan istri, apalagi yang tidak bekerja. Jangan sampai menjadi pengemis yang minta di jalan gitu. Berarti ini lebih ke ini ya, lebih ke apa? Mental juga ya. Mental dari seorang manusia itu bagi manusia. Karena yang namanya seorang istri, seorang ibu itu mentalnya mudah terganggu. Beda dengan yang bekerja kantoran di luar. Nah, jadi stresnya lebih mungkin lebih besar gitu. Apakah nanti setelah terpilih menjadi seorang caleg, seorang dewan di DPRD Bandung, itu memang harus fokus pada satu ya, pada satu komisi itu ya? Ya, biasanya seperti itu sih. Seperti Belum itu. tahu sih komisi 1 apa, komisi apa. Belum tahu, tapi kalau kalian dari komisi 7 kalau nggak salah tentang gas ya. Gas Tentang dan gas? listrik kalau nggak salah ya. Oke ya, nah ini saya kan kemarin-kemarinan di grup ya ada Bewara, kalau saya tuh mau ngobrol sama caleg dapil nomor 7. Nomor 6. Dapil 7 Mas. Dapil 7 ini nomornya nomor 6. Nomor 6. Nah ini Caca, saya dapat pertanyaan dari warga nih. Apa? 2. Apa itu? Harus Asli. siap menjawab ya ini. Ya. Asli ini dari grup ini. Saya bacain ya. Boleh. Minta izin buat baca. Soalnya agak panjang guys. Nah, Dapil 7 erat kaitannya dengan wilayah Pangalengan dan Cimaung yang identik dengan kawasan pegunungan sekaligus kawasan objek wisata alam. Tapi dalam beberapa tahun ke belakang, dua kawasan ini tidak lepas dari masalah-masalah lingkungan yang dampak ancamannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kita masih ingat tragedi banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Pangalengan tahun 2019, 2001, 2002 kemarin. Banyak yang percaya jika bencana tersebut disebabkan oleh maraknya alih fungsi jalan, deforestasi, dan lemahnya aturan tata ruang terhadap kawasan pegunungan yang tidak masuk dalam wilayah konservasi. Nah ini ya. Panjang banget. Sebagai calon anggota legislatif dari Dapil 7, apa pendapat Anda terkait masalah lingkungan yang makin sering terjadi di kawasan tersebut? Dan jika Anda terpilih sebagai anggota legislatif, apa tindakan yang akan Anda lakukan jika banjir bandang masih terus terjadi hingga beberapa tahun ke depan? Itu pertanyaan dari warga. Yang paling penting sih awalnya kita sosialisasi dulu ke warga. Jangan membuang sampah sembarangan. Terutama kalau kayak ke selokan-selokan buang sampah sembarangan itu apa? Jadinya mampet, itu kan jadinya mampet. Terus kan itu kan ada aliran sungai. Kan yang pertama itu apa? Limbah gitu ya. Jadi jangan mendirikan rumah di daerah aliran sungai gitu kan. Jadi kan kalau yang namanya kita buang sampah itu kadang-kadang kalau orang lewat di jalan buang sampah gitu tanpa memikirkan dampaknya apa gitu. Apalagi kayak bukan masuk dapil aku sih ya, kayak di Dayakolot kan itu Citarum kan sampai sekarang belum beres-beres. Padahal sudah dibenahi. Tapi tetap dari tapi atasnya tetap juga. karena kita harus ada kerjasama antara pemerintah dan juga warga. Iya, warga Harus ada gotong royong. dari hulu ke hilir. Iya, sudah dibersihkan, jangan membuang sampah sembarangan. Iya. Sekarang banyak juga kan pabrik-pabrik yang dekat aliran sungai yang membuang limbah ke sungai juga banyak kan. Berarti ada banyak yang bandel juga ya? Iya, jadi pabriknya kita ya? harus kerjasama antara pemerintah, jadi jangan hanya menyalahkan pemerintah. Kita harus bekerjasama antara pemerintah dengan warga, yaitu sosialisasi ke warga, jangan membuang sampah sembarangan, terus melestarikan lingkungan, apalagi kan pabrik kan banyak ya. Iya. Biasanya setahu saya nih ya, kesempatan itu setiap kali hujan gede ada banjir, disitulah pembuangan limbah dilakukan. Pencemaran lingkungan itu. Berarti ini Theo konsisten karena dari awal dia berkata sampah. Iya. Misalnya, Awalnya dari sampah dulu sampah, kan. ya. Jadi kita itu harus berpikirnya itu seperti ini loh. Ini tuh sampah yang menumpuk yang banyak itu apakah akan dibakar atau ada tempat pembuangannya atau akan ditimbun. Nah, kayak di Balai Endah tuh yang pas tembusan terminal itu. Itu kan sampah banyak banget itu. Itu gimana? Itu apakah dibakar? Kadang tiba-tiba ada di depan pom bensin Kulele
Nah, karena kan adanya bank sampah juga nggak menetralisir ya, Iya. tidak bisa mengurangi sampah gitu, karena memang ada beberapa sampah yang memang tidak bisa didaur ulang. Seperti sampah plastik kan itu sampai bertahun-tahun masih tetap jadi sama, tidak bisa hancur dengan sendirinya. Ini lebih ke kesadaran masyarakat dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu aja, kesadaran masyarakat dulu. Jadi selain masyarakat sendiri yang melestarikan lingkungan, melestarikan itu sendiri juga yang harus menjaga lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan. Benar. Kalau kata pandangan ini warga ya, sekarang tuh banyak drainase yang ditutup di pinggir jalan. Jadi meluap airnya. Iya, meluap airnya. Iya, meluap airnya. Kayak di Kampasar kan itu sekarang masih sering banjir. Iya, kayak gitu. Masih sering banjir. Kebetulan kan rumah aku dulu itu di daerah Banjaran atau pasar ya. Di situ tuh kalau hujan gede itu air cepat naik, tapi surutnya lama. Ya, oke. Karena apa? Sampah dari mana? Dari pasar gitu. Pasar. Jadi tidak ada kesadaran dari warganya sendiri sih. Oke. Nah, berarti tetap ya meskipun kita membenarkan drainase segimana bagus juga, kalau sampahnya banyak mah tetap. Karena ada yang viral di Instagram saya lihat itu yang para pemuda yang dia berani terjun. Oh iya, itu Pandawa apa ya? Pandawa terjun Group. langsung itu benar-benar saya Aspirasi. apresiasi. Itu yang harusnya dipiralkan tuh yang seperti itu. Emang udah viral sekarang? Iya, yang membersihkan sampah seperti itu. Nah, mungkin itu penyakit kan. aku kasih wilayah lah ke Teoca, kalau nanti Teoca kepilih, bikinlah grup yang kayak gitu ya, anak-anak positif yang bergerak kayak gitu ya. Taruna ya, Iya, anak yang muda. paling penting karena Ya. taruna di desa binaan aku gitu. Oke. Nah ini terakhir, Ya. jawaban pertanyaan terakhir dari warga juga ya ini. Depannya oke. Panjang lagi. Maklum warga mungkin jadi unek-uneknya ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah ini pertanyaan kedua. Semoga ini warganya pasti dia nggak mau disebutin namanya. Tahun 2001 sampai 2002 kemarin Pemkab Bandung meluncurkan wacana kontroversi soal pembangunan jalan Soreang Ciwidey Pangalengan. Nah, jalan tol Soreang Ciwidey Pangalengan tidak lama berselang penolakan muncul dari kawasan Ciwidey dan Pangalengan. Karena wacana ini secara tidak langsung bisa memberikan dampak terhadap lingkungan, termasuk bagi kawasan konservasi yang jelas-jelas dilindungi oleh aturan yang ada. Bahkan bukan tidak mungkin membangun ini akan mengundang datangnya bencana di kemudian hari. Tapi ada isu yang lain tak kalah penting selain masalah lingkungan yaitu masalah ekonomi yang bisa timbul dari adanya pembangunan tol yang terjadi. Sebagai contoh, jika sebelumnya banyak wisatawan yang berwisata ke Pangalengan akan melewati wilayah Pamengpe, Banjaran, dan Cimaung, secara nyata bisa menimbulkan sektor perekonomian di wilayah itu. Tapi nantinya mungkin besar para wisatawan ini akan lebih menggunakan akses tol dan menghindari kemacetan yang ada di Dapil 7, yang juga wilayah pemilihan Teoca. Secara tidak langsung, dampak ekonomi yang sebelumnya terjadi di wilayah tersebut akan terganggu dan bahkan bisa mati secara perlahan akibat adanya pembangunan yang terjadi. Nah ini pertanyaannya. Sebagai calon legislatif, apa pendapat Anda jika wacana ini terus digulirkan oleh Pemkab Bandung dan apa yang akan Anda lakukan jika konstituen Anda pada akhirnya merasakan dampak negatif dari adanya pembangunan tol tersebut? Panjang banget ya. Banyak banget. Itu kan sebetulnya sebelum kita ada proyek-proyek seperti itu, untuk proyek jalan, untuk proyek jalan tol kan biasanya ada AMDAL dulu. AMDAL. AMDAL. Iya, AMDAL seperti izin ke lingkungan sekitar, nanti ada survei, biasanya apakah lingkungan itu bisa untuk seperti misalkan untuk pembangunan pabrik kah, untuk pembangunan jalan tol kah, apakah dampaknya untuk masyarakat seperti apa, itu biasanya ada AMDAL dulu. Biasanya itu kita ada persetujuan dari RT RW, dari desa, jadi tidak semata-mata kita kayak kasihkan izin mendirikan bangunan lah gitu. Kita sudah mendapatkan izin itu untuk adanya proyek, entah itu proyek seperti tadi jalan tol atau misalkan pembangunan pabrik atau apa itu ada AMDAL itu, tapi sudah secara langsung masyarakat sudah sepakat dengan dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pembangunan tersebut. Tapi ini ya, ini secara pandangan saya sebenarnya kadang masyarakat tidak setuju semua, tapi karena terpaksa kadang masyarakat ya udah nggak apa-apa saya pasrah ikutin pemerintah. Nah itulah rata-rata memang ada suara rakyat itu yang tidak tidak benar-benar didengar begitu suara rakyat itu, aspirasi rakyat itu harusnya didengar dong. Harusnya didengar aspirasi rakyat, makanya itulah kenapa aku benar-benar pengen banget ya istilahnya kalau memang misalkan ada rezekinya jadi anggota dewan benar-benar yang memperjuangkan hak rakyat. Nah itu guys, benar, ini bukan karena saya tahu yang dipilih ya. benar. Tidak gitu, karena memang aku berada pada lingkungan yang
istilahnya masyarakat itu lingkungan desa Banjaran Kulon itu benar-benar aku tuh door to door untuk minta EKTR itu door to door gitu kan, melihat keadaannya seperti apa gitu, terus apakah perlu bantuan atau tidak gitu kan, memang bukan karena memang pencintaan politik ya, pencintaan politik. Pas saya tambah yang dipilih jadi anggota dewannya ke Kara sembako gini, insya Allah sampai saya jadi pun akan saya urus gitu. Nah ini buat teman-teman yang mau pilih TOCA ya, misalkan wah ini satu perspektif sama saya, ini satu tujuan visi misi. Nah, insya Allah kan masalah tadi yang dipertanyakan itu, insya Allah nanti pun misalkan saya tidak di komisi itu pun, misalkan saya ada teman di komisi yang kebetulan sesuai dengan yang dipertanyakan, insya Allah saya sounding ya, akan saya sounding, akan saya bantu. Saya sih udah punya niatnya gini loh, gaji pertama mah udahlah sama mama pijen weh. Maksudnya dalam artian dipijen teh untuk masyarakat gitu, karena saya jadi seperti ini itu ya tidak bukan ya karena lawan warga juga kan. Kalau misalkan saya dicintai oleh masyarakat gitu kan, terus kayak Butia atau yang kalau kepangalengan, Butia baik tidak enak kedengarannya. Saya ingin seperti beliau gitu. Apa ya? Jadi banyak memberikan manfaat. Nah, jadi setiap kali ada acara apa, entah itu sunatan massal, entah itu untuk yatim piatu, atau misalkan ada acara apa-apa, beliau tuh selalu ikut berdonasi. Jadi suara dia tuh sudah kencang, nggak kemana-mana, gitu. Dan suara itu udah bagus banget gitu. Ya insya Allah ya, saya minta doanya aja sih. Kalau dari pusatnya saya ke kalian, insya Allah dia incumbent, berarti dia periode kedua sekarang. Kalau dia periode ketiga, kalian nomor 1, Butia nomor 1. Karena incumbent. Kalau TOCA nomor 6, kalau ya, kalau enak kalian nomor 1. Kalau enaknya mereka yang sudah jadi kan mesin sudah berjalan ya. Mereka sudah jadi enak gitu kan. Kalau saya bisa diundang juga ke sini. Ya, nanti saya sounding insya Allah nanti saya ke kalian sama ke ibu. Butia ya, Butia di Antos, kalian di Antos ya. Soalnya ini Selatan Berisik ntar akan memunculkan beberapa calon juga sih. Iya. Biar tahu ya, segimana ininya. Kalau aku sih nggak mau banyak janji ya, sekarang menjadi calon aku nggak mau banyak janji, lebih ke nanti pembuktian aja. Nah, insya Allah kalau jadi saya perjuangkan. Amin. Semoga TOCA tetap konsisten dengan semangatnya untuk bisa bermanfaat. Kontrol gue tukang iban lupa minte. Oke, di kontrol kita apa bumi. Saya mah asli Putri Banjaran. KTP juga Desa Banjaran Kulon. Ya oke, berarti saya yang bukan orang Banjaran guys. Oke, nah dekat kan? Iya dekat banget. Nah ini TOCA ada nggak pesan yang mau disampaikan atau dari tim Kang Ocha ya, ini tim Dapil 7 misalkan apa itu? Mungkin ada kata-kata atau pesan? Ya untuk kaum perempuan yang berkecil hati, kalaupun istilahnya dalam keadaan entah itu bercerai atau tidak, tetapi dalam suasana hati terbebani, terus ada kekerasan dalam rumah tangga, jangan suka-suka untuk melaporkan. Intinya saya memajukan peran perempuan, insya Allah di mana saya jadi pun jadi perempuan yang akan saya utamakan, terutama anak-anak yang terlantar. Yang berkecil hati, kita sebagai seorang perempuan bisa menjadi pemimpin juga, kita bisa bekerja, menafkahi diri sendiri, jangan tergantung kepada laki-laki. Kita jodoh nggak ada yang tahu, tapi sebisa mungkin kita mandiri, menjadi perempuan itu yang mandiri, yang kuat, yang istilahnya ikhlas, tawakal, sabar, karena kita punya anak yang harus dinafkahi. Oke, boleh disebut juga ini zamannya emansipasi. Perempuan itu harus mandiri, jangan tergantung kepada laki-laki. Kalau kamu ke kaki di rumah hanya minta uang, menerima uang dari laki-laki. Ini kalau dikasih, kalau enggak Tuhan sendiri juga ya. Nah, beruntung banget kalau misalkan dari lakinya dapat, minta juga. Tapi tetap sih, tetap sehebat apapun perempuan tetap dia levelnya di bawah laki-laki, tidak bisa disamaratakan dengan laki-laki. Bagi yang mempunyai suaminya tetap taat dan tetap tunduk kepada suaminya selagi suaminya benar. Tetapi kalau misalkan sudah tertekan di dalam hidup rumah tangga, jangan dipaksakan. Karena untuk mengurus anak itu butuh pikiran hati yang bahagia. Kalau ibunya jelimet, anak juga udah. Gitu ya, jelimet terus. Karena itu saya merasakan itu. Jadi saya sebagai seorang single mom yang sekarang saya bekerja menafkahi kedua anak saya itu ibaratnya sendiri seorang diri gitu. Hanya dengan mama saya, tanpa peran suami, tanpa peran mantan suami. Kebetulan saya gagal peran berumah tangga 2 kali. Oh, 2 kali ya, berarti 2 kali gagal berumah tangga dan dua-duanya tidak dinafkahi ya. Itulah yang menjadi pemicu aku untuk maju menjadi dewan. Saya harus bisa karena beban saya anak saya 2.
saya harus bisa mau seperti apapun, bismillah, Allah meridhoi, saya harus jadi anggota dewan. Kalau tidak ya masa depan anak saya mau gimana? Gitu. Bisa menjadi ini juga ya Motivasi saya itu, satu-satunya motivasi saya anak saya harus maju, harus bisa tanpa bantuan siapapun. ya. Dari awal obrolan berarti intinya dari mulai solusinya banjir itu lingkungan sampah. Kedua, satu di Banjaran ini banyak mungkin perceraian atau apa, lebih ke hak perempuan lah, hak perempuan dalam hal apapun ya. Oke, Teca, ada lagi yang mau disampaikan? Ada, saya mau menyampaikan sesuatu. Oke. Saya baca ya, soalnya agak panjang. Oh, nggak apa-apa, bacanya. Mendukung pentingnya kepekaan pada ketidakadilan peran-peran di antara laki-laki dan perempuan, menyadari perlunya peran perempuan yang semakin luas di berbagai bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik, mendukung kepemimpinan perempuan dalam pembangunan nasional, mengimplementasikan strategi, langkah, dan program kemajuan perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan, mendukung agar peran perempuan Indonesia mengambil peran terdepan dalam membangun dan memimpin bangsa. Ini sebenarnya masih panjang banget, Kak Ina. Apa? Dibacain ya. Oke. Kita perlu mengupayakan ruang gerak yang besar bagi para perempuan sekaligus melindungi mereka. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPA) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di sini terlihat bahwa para tokoh agama memiliki peran yang strategis dalam memberikan pencerahan dan public awareness kepada masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak. Kita kawal agar para perempuan bisa meningkatkan kapasitas, kualitas, integritas diri, dan berani menjadi pemimpin untuk menyuarakan aspirasi dan mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Melalui bapak atau ibu yang mungkin sedang menyaksikan acara ini di sini dan lembaga agama tempat berkarya, kami mohon bisa membantu mengawal kepemimpinan perempuan hingga ke tingkat desa, kelurahan. Dukunglah kami mulai yang tidak intinya melakukan sosialisasi dare to speak up agar perempuan berani melapor apabila ada kekerasan di rumah tangga. Kekerasan di rumah tangga itu bukan sekedar fisik ya, verbal, tidak melakukan itu termasuk kekerasan rumah tangga. Indonesia memiliki target untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dan anak sesuai dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Tujuan kelima, perjuangan untuk mencapai kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ini konsisten di perjuangan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Cita-cita besar ini hanya bisa dicapai jika perempuan mendapatkan iklim budaya yang setara dan berkeadilan gender. Jumlah penduduk perempuan yang mencapai 136,4 juta atau 49,52% dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia menunjukkan potensi besar kekuatan sumber daya manusia untuk mengisi ruang gerak di berbagai sektor pembangunan. Keterlibatan aktif perempuan sudah banyak terlihat di berbagai bidang, namun ancaman kekerasan masih menjadi hal besar. Berbagai strategi sudah diupayakan pemerintah untuk mendukung kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, tetapi ternyata itu belumlah cukup. Masih dibutuhkan sebuah usaha yang lebih besar lagi agar semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pembangunan. Kenyataannya kesenjangan masih besar jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Perempuan tahun 2020 pada angka 69,19, sementara IPM laki-laki pada 75,98. Untuk bisa memberdayakan diri, perempuan masih dibayang-bayangi oleh ancaman kekerasan dan eksploitasi. Tentu kondisi ini menghambat langkah perempuan untuk bisa maju. 77 tahun sudah bangsa ini merdeka, namun kaum perempuan belum sepenuhnya merdeka. Ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga di dalam seminar dengan tema peran kepemimpinan perempuan lintas agama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, refleksi dan proyeksi menuju aksi bersama. Oke, berarti benar-benar kalau saya dapat kesimpulannya dari sini, satu lebih care benar-benar ke perempuan ya. Karena saya merasakan. Ya benar, berarti buat kalian yang satu perspektif sama Teocha ya, dan melihat tadi bagaimana visi dan misi Teocha, boleh dipilih ya. Saya ingetin lagi, nomor berapa Teocha? Nomor 6, Sendi Ocha ya, dari Nasdem, oke? Nah, mungkin segitu aja Teocha, cukup? Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup. Nah, oke, berapa lama lagi sih pemilu tuh? 2024.
2024 ya, berarti mau setahun lagi ya. Oke. Pelantikan Oktober. Oke, pelantikan Oktober. Ya mudah-mudahan ini tema saya kalau terpilih Amin. semua tadi yang diucapkan bisa konsisten dan bisa menjadi lebih baik dalam 5 tahun ke depannya, terutama 5 kecamatan yang tadi ya, Banjaran, Pangalengan, Arjasari, Cimaung, Kondur. Cakup pindah ke RT 1 sekarang. Cakup pindah ke RT 1. Iya, Cakup. Dan saya mau dong, betul saya kan insya Allah mau berangkat ke ibu dia. Ibu dia itu ketua DPD FPPI, itu yang pembela perempuan, yang di KDRT lah. Sudah banyak sih memang khusus pencarian itu ya itu kasusnya. Oke, seru banget sebenarnya nih. Saya cuma karena durasi waktu biar kalian nggak bosan juga nanti kita undang lagi Celca pas menang ya. Celca Iya, menang. mudah-mudahan Menang lagi dilantik ya. Amin. Iya, restorasi Nasdaq bersatu berjuang dan. Nah, oke, jangan lupa ya pilih nomor 6 Nasdem Celca, dan sekarang jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik, semakin berisik. Semakin asik. Oke, bye.